Halo teman-teman sekalian, balik lagi. Kali ini saya akan membahas pengerjaan analisis rangka batang menggunakan metode Kuhlmann. Untuk penjelasannya, metode Kuhlmann itu adalah analisis rangka batang yang dikerjakan dengan cara grafis atau kita menggambar, tidak menghitung. Nah, kalau yang kemarin itu kan Cremona, itu kan juga grafis juga. Bedanya apa? Nah, kalau kemarin Cremona itu kan kita menggambarkan poligon tertutup yang berisikan gaya-gaya yang ditinjau per titik. Nah, kalau metode Kuhlmann ini itu adalah ditinjaunya per potongan. Jadi ini adalah pasangan dari metode Ritter. Nah, gimana sih cara motongnya? Cara motongnya itu menentukan potongannya itu kita maksimal itu ketentuannya 3 batang yang tidak diketahui itu bisa. Kan kalau kemarin Cremona itu kan 2 batang ya, tidak diketahui ya di satu titik. Nah, kalau di Kuhlmann ini itu maksimal 3 batang tidak diketahui dalam satu potongan. Nah, tapi ada term khusus, dia tidak 3 batang yang tidak diketahui itu tidak boleh ke satu titik yang sama. Misal nih, kita motong gini. Nah, itu nggak bisa. Ini kan ada tiga batang tidak diketahui nih, tapi dia menuju ke satu titik yang sama, yang yaitu di titik G. Jadinya dia nggak bisa. Nah, lalu setelah kita menentukan titik potong, kita menentukan arah pandang kita, mau ke arah kanan, ke sisi arah kanan atau sisi arah kiri. Contoh seperti ini, misal saya mau cari gaya batang 5 dan 1, maka saya potong di sini nih. Nah, setelah saya potong di sini, saya memutuskan kita mau lihat ke arah kiri, ke arah kiri sini atau ke arah kanan sini. Kalau ke arah kiri berarti kita anggap arah kanan ini kosong, seperti inilah. Nah, seperti ini. Jadi kita anggap yang bagian kiri saja. Nah, sebaliknya kalau anggap ke kanan ya berarti sebaliknya kayak tadi ya. Oke gitu. Baik, kalau buat soal kayak gini itu kita tentuin dulu ya, kita mau motongnya di mana aja buat nyari semua gaya batang yang ada di sini. Nah, untuk potongan yang pertama saya mengambil buat tahu batang 5 sama batang 1, maka saya taruh potongan di sini 1. Ini potongan 1. Ini potongan 1. Nah, setelah itu lanjut, saya mau ngambil batang 6 dan batang 2, maka saya motongnya gini. Nah, seperti itu. Ini saya tambahin dulu batang 2. Terus setelah itu untuk potongan yang ketiga saya mau ngambil batang 12 sama batang 7. Nah, seperti ini. Jadi ini batang 3, potongan 3, sorry. Lalu untuk selanjutnya itu saya mau ngambil batang 8 sama 13. Jadi seperti ini. Di sini.
Jadi ini potongan 4, terus ini potongan 5 buat ngambil 9 sama 3. Lalu untuk potongan yang selanjutnya, potongan 6, saya mau ngambil batang 10 sama batang 11 di sini. Di potongan 6 ini seperti ini. Sama yang terakhir buat nyari batang 4 di sini. Ini sebagai potongan 7. Nah, seperti ini teman-teman. Coba saya kasih tanda dulu biar enggak ketuker. Nah, kasih warna aja. Nah, seperti ini. Oke, untuk permulaan sama seperti Cremona, kita harus cari reaksi tumbuhannya terlebih dahulu. Untuk reaksi tumbuhannya sama, kita menyusun gaya-gaya yang ada di sini kan. P1 0,5 ton, P2 1 ton, P3 1,5 ton. Kita susun, lalu kita ambil titik sembarang, lalu kita hubungkan di ujung-ujung garis gaya ini. Nah, setelah itu kita susun ya, ini di masing-masing apa namanya? Itu garis gaya ya. Garis gaya yang ada di sini yang sudah disiapkan ini. Oke, untuk garis bantu yang pertama itu saya kopikan karena ini nanti ada di pucuknya RAV ya di sini, maka kita kopikan di garis gaya RAV di sini. Oke, lalu lanjut yang kedua di sini kita kopikan di pertemuan antara garis 1 tadi dengan garis gaya P1 di sini. Oke, lalu lanjut ke garis bantu yang ketiga di pucuknya P2 ya di sini. P2 garisnya di sini, maka dikopikan di pertemuan antara garis bantu 2 ke P2 ya. Lanjut ke yang terakhir di sini, ini dikopikan di ini ya, di pucuknya P3 ya. Ini kan pucuknya P3 ada di garis gayanya, ada di sini. Oke, setelah itu dihubungkan ujung dengan ujungnya, ditemukan gitu. Ntar ini saya kasih keterangan dulu aja ya. Ini satu, satu. Oke, ini kita copyin biar nggak bingung ya. Ini 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Oke, ini kita bedain dulu biar nggak ketukar. Nah, ini garis yang menghubungkan antara ujung dan ujungnya kita kopikan, kita taruh di pusat garis bantunya tadi ya. Terus kita trim di sini. Nah, di perpotongan ini maka ini adalah batas untuk antara RAV dan RBV. Nah, ini P1 turun, P2 turun, P3 turun. Nah, RBV itu ada di sini ya, dari pucuknya P3 sampai
pertemuan di ini ya, yang garis potongnya yang kita dapatkan dari mindahin garis tadi. Nah, ini arahnya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi dari bawah ke atas ini RBV. Nah, ini untuk yang atas, ini RAV. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat reaksi tumpuannya. Lalu kita sekarang mencari gaya-gaya batangnya ya, dari garis potong yang sudah ditentukan tadi. Oke, urut mulai dari yang pertama di sini. Garis yang pertama ini, garis potong yang pertama ini, kita mau lihat ke arah kiri saja. Jadi kita hanya melihat ke arah titik A, batang 5 dan batang 1. Oke, berarti kita anggap area yang di arah kanan dari garis potong 1 itu tidak ada. Nah, apabila kita melihat ke arah kiri saja, itu gaya-gaya luar yang terjadi hanya berupa reaksi tumpuan di titik A. Di sini kan, RAV dia modelnya ada di titik A ya, di sini. Nah, berarti kita sudah mengetahui besaran RAV di sini. Ini saya kasih judul dulu. Potongan 1. Oke, sini yang sudah diketahui RAV ya, gaya sebagai gaya luarnya. Lalu kita menguraikan gaya dalamnya. Nah, gaya dalamnya di sini ada S5 dan S1. Nah, untuk itu sama seperti Cremona, kita copy saja. Nah, ini kita kopikan, taruh di sini. Lalu ini juga kita kopikan, ini taruh di sini. Nah, karena gaya yang tidak diketahui hanya 2 ya. Nah, lalu kita temukan saja antara ini dan ini, lalu kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan besaran gaya dari batang S1 dan S5 di sini. Nah, ini besaran gayanya. Nah, lalu kita perlu menentukan apakah dia itu batang tarik atau batang tekan. Bagaimana caranya apabila dengan metode Coleman? Itu dengan melihat arah poligonnya. Arah poligonnya di sini sudah ditentukan oleh RAV yang sudah diketahui sebelumnya, sebagai garis permulaan ya. Berarti kalau sudah diketahui RAV di sini arahnya ke atas. Nah, lalu dilanjutkan dengan garis 5, garis batang 5 di sini, dan lalu garis batang 1 di sini. Nah, karena RAV ke atas lalu bertemu batang S5, nah ini berarti S5 itu kan untuk membentuk poligon tertutup, maka dia harusnya ke bawah arahnya, arah gayanya ke bawah kan, untuk dia menjauhi dari gaya sebelumnya, arah gaya sebelumnya, maka dia ke bawah. Lalu untuk batang 1 itu
itu arahnya ke kanan. Nah, arah gaya ini kita proyeksikan di garis potongan satu ini. Nah, garis potongan satu ini karena S5 itu ke arah bawah. Nah, coba bayangkan di sini kalau dia ke arah bawah itu dia ke dalam potongan atau keluar potongan. Nah, jawabannya adalah dia ke dalam garis potong ya, karena yang kita anggap adalah yang bagian sisi kiri. Nah, karena dia ke bawah, dia masuk ke potongan, maka apabila dia masuk ke potongan, dia dikatakan batang tekan atau kita simbolkan minus di sini. Nah, untuk batang satu di sini dia arahnya ke kanan. Kalau ke kanan dalam garis potong satu ini dia kan arahnya keluar, berarti kalau ke kanan nih dia keluar dari sisi kiri ini ya yang kita anggap. Nah, kalau dia keluar maka bisa dikatakan batang itu adalah batang tarik atau kita simbolkan di sini sebagai plus ya. Oke, untuk potongan pertama sudah. Oke, setelah potongan satu sudah didapatkan, selesai, maka lanjut ke potongan 2 di sini. Di sini memotong garis 5, 6 dan 2. Karena 5 di sini sudah diketahui, maka tinggal mencari potongan 6 dan 2 di sini. Oke. Pada dasarnya apabila dia memotong di sini, langsung memotong di garis 2 di sini tanpa ada perhitungan tanpa ada memotong garis 1 di sini, maka batang 5 itu kan tidak diketahui, maka kita punya 3 batang yang tidak diketahui di sini. Nah, caranya adalah kita mencari garis bantu, yaitu garis perpotongan ya nanti. Jadi kita menggambarkan gaya yang ada, lalu kita memindahkan satu batang, lalu garis bantu tersebut itu untuk membantu mencari limit dari 2 batang yang lainnya gitu. Caranya gimana? Ini untuk RAV, karena gaya luar yang diketahui itu hanya RAV ya. Nah, ini kita kopikan sini sama. Jadi karena yang diketahui hanya RAV di sisi kiri, maka resultannya itu ya sepanjang RAV di sini. Lalu kita buat garis bantu seperti tadi ya, tapi hanya untuk RAV. Nah, kita kopikan di titik gayanya, garis gayanya ini juga sama, karena dia di satu titik yang sama, berarti garis gayanya ya di sini RAV, karena dia lurus. Kita kopikan di sini, di sini. Nah, garis resultan RAV ini kita temukan dengan garis gaya dari gaya batangnya. Nah, garis gaya batang, salah satu gaya batang ya, itu saya milih 2 ya, kan di sini dia batang horizontal ya. Berarti kita teruskan si resultannya ini yang berupa RAV ini itu sampai mengenai ke arah garis horizontal di sini ya, karena si garis gaya 2 ini kan horizontal ya, bentuknya sejajar kan sama arah batangnya. Lalu kita tarik garis dari pertemuannya tadi, resultan dengan garis gaya salah satu batang yang dimana ini batang 2 ke arah
titik yang mempertemukan antara dua batang yang tidak diketahui tadi, antara 5 dan 6 kan berarti kan. Nah, itu kan pertemuannya ada di titik sini. Oh, berarti garis bantunya untuk 5 dan 6 ini saya beri nama garis bantu 5 dan 6 itu sejajar dengan garis 5. Nah, maka di sini apabila digambarkan, karena perpotongannya tadi sama ya, itu maka akan membuat garis 6 di sini tidak memiliki gaya, karena dia sejajar ya, 5 dan 6 nya ini sejajar di sini. Ini garis 5 dan 6. Yang menjadi pertengahan antara gaya-gaya batang yang digambarkan. Nah, garis 5 dan 6 ini akan membatasi garis si batang 2 di sini. Nah, berarti besaran gayanya itu ada di segini. Batang 2 ada di segini. Nah, karena garis 5 dan 6 ini tadi sejajar ya, maka garis 5 itu sebesar ini. Nah, karena sejajar garis 56 dengan batang 5, maka batang 6 tidak memiliki gaya di sini atau 0. Nah, kita ganti dulu karena tadi sejajar ya. Ini sebagai batang 5. Ini batang 2 sebagai batang 2. Nah, ingat ya, di sini batang 6 itu 0, nilainya 0. Nah, kalau seperti ini kita cocokkan dengan potongan yang sebelumnya. Nah, potongan yang sebelumnya itu kan besaran gayanya kan dari batang 5 segini. Nah, di potongan 2 itu juga sama segini hasilnya. Nah, sama ya, untuk tekan tariknya itu kita buat arah gayanya itu agar menjadi poligon tertutup seperti ini. RAV arah ke atas, 5 ke bawah, 2 juga ke kanan. Nah, lalu kita asumsikan kita proyeksikan arah gayanya itu ke sini ya, ke potongan yang ini. 5 itu ke arah bawah, berarti dia masuk ke potongan, maka dia tekan. Lalu untuk batang 2 karena dia ke kanan, di potongan dia berarti keluar arah potongan, maka dia plus atau tarik begitu. Lalu potongan 2 sudah, lanjut ke potongan 3. Untuk potongan 3 di sini dia memotong 2, 7 dan 12. Nah, apabila kasusnya di sini langsung ke potongan 3 tanpa melakukan grafis pada 1 dan 2, maka di sini dia 3 batang yang tidak diketahui. Nah, caranya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kita lihat dulu untuk potongan 3, kita mau anggap di sisi kirinya, sisi kanan kita abaikan. Nah, untuk itu kita lihat bahwa kalau kita lihat di sisi kiri itu sudah ada tambahan gaya luar. Di sini ada P1. Nah, kita gambarkan semua gaya-gaya luar yang ada, yaitu berarti RAV dan P1 di sini. Kita kopikan dulu. Misal di sini, di sinilah ya.
RAV dulu, baru ketemu si P1 di sini. Sama, kita kopikan lagi yang tadi, garis sembarangnya tadi. Ini juga sini. Jadi urutannya berarti kan ini 1 garis bantu 1, 2 dan 3. Nah, kalau kita kopikan, kita urutkan di sini. Ini jadi garis yang pertama kan, berarti di sini di titik A ya. Kita teruskan sampai kena P1, sampai kena garis gaya P1. Maaf. Ini kita kopikan saja di sini. Lalu selanjutnya yang garis bantu 2 kita kopikan di pertemuannya, di pertemuan titik antara si garis bantu 1 tadi dengan garis gaya RAV. Oke, lalu ini kita extend saja sampai mengenai garis gaya P1. Lalu untuk yang terakhir di sini garis gaya 2 itu kita kopikan di sini. Nah, lalu kita pertemukan antara garis gaya 1 tadi dengan garis gaya yang terakhir di sini. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, itu sama dengan kalau di sini ini kan sudah langsung semua ya. Itu kita fillet antara garis bantu 2 dengan garis ini. Nah, itu dia sama nih. Sejajar kan dia. Nah, untuk resultannya sendiri, karena tadi RAV lalu dikurangi RAV arahnya ke atas, P1 arahnya ke bawah, maka RAV dikurangi P1. Nah, resultannya itu sebesar ini. Nah, sebesar ini. Dia vertikal ke atas ya berarti ya. Kita kopikan. Nah, ini sebagai resultannya ini. Sebagai resultannya. Oke, ini resultannya kita kopikan di sini. Nah, lalu kita extend si resultannya ini sampai dia mengenai garis gaya batangnya. Nah, ini saya memilih garis batang 2 ya. Garis batang 2 karena dia batang horizontal, maka garis gaya batangnya itu juga horizontal. Nah, kita teruskan sampai dia sejajar ya. Sampai terkena ini garis gayanya horizontal. Oke, lalu kita tarik dari pertemuan garis resultan tadi dengan garis gaya P2, garis gaya S2 ke pertemuan antara batang 7 dan batang 12, yaitu ada di titik F. Nah, ini. Maka ini menjadi garis bantu garis gaya antara batang 12 dan batang 7. Seperti ini. Nah, untuk menggambarkannya yaitu dengan karena ini resultannya. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kita nggak pakai RAV lagi ya, karena tadi RAV karena di potongan 3 udah ada P1, maka RAV dikurangi sama P1. Jadi resultannya hanya segini. Nah, garis bantu 12 dan 7 ini kita kopikan untuk membantu perpotongan antara 3 garis tadi ya. Nah, seperti ini. Garis 2 kita kopikan juga karena dia horizontal. Kita kopikan di sini.
kita pertemukan garis 2 ini sampai dia mengenai garis bantu 12 dan 7 di sini. Kita rapikan dulu. Ini juga kita rapikan dulu seperti ini. Nah, ini kita cocokkan dulu nih sama yang sebelumnya, potongan yang sebelumnya. Apakah sudah benar? Di sini yang sebelumnya itu 1,667. Nah, ini juga sama. Nah, pasti dia akan sama ini hasilnya. Seperti itu. Lalu untuk dua batang yang lain, batang 12 dan 7 ini kita kopikan saja. Ini ditaruh sini, ini ditaruh sini. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Terserah sih untuk apa, untuk urutannya, mau si S7 itu di sini duluan seperti ini, lalu S12 nya yang ada di sini itu hasilnya sama. Nah, kalau seperti ini misal ya, jadi ini kan sebagai batang 12, ini batang 12, ini sebagai batang 7. Ini 12. Ini begini. Nah, lalu kita ini untuk yang garis bantunya kita bedakan saja biar nggak bingung ya. Nah, lalu kita perlu mengetahui tekan tariknya setelah kita dapat besaran gayanya. Ini kan besaran gayanya nih, besaran gaya masing-masing batang. Nah, lalu kita perlu mengetahui tekan tariknya. Tekan tariknya itu kita enggak nyambung ya. Oh, maaf, ini kurang harus hati-hati teman-teman, harus presisi antara pertemuannya agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Ini beda semua ya. Bentar, saya rapikan dulu. Seperti ini sudah oke. Ini kita fillet lagi karena oke, sudah. Nah, ini seperti ini jadi bentuknya ya. Untuk tekan tariknya kita tentukan dari ini ya, resultannya kan ke arah atas tadi. Nah, S12 batang 12 pasti arahnya ke bawah, lalu batang 7 pasti arahnya ke atas, batang 2 pasti arahnya ke kanan, seperti itu. Nah, kita proyeksikan arah-arah gaya ini ke potongannya seperti tadi. 12 itu arahnya ke bawah. Kalau ke bawah di sini dia masuk ke potongan 3 ya, berarti dia kalau memasuki potongan berarti dia tekan. Lalu untuk batang 7 karena dia arahnya ke atas, dia juga masuk ke arah potongan, dia juga masuk ke sisi potongan, yang mana berarti di batang 7 ini itu juga sebagai batang tekan atau kita simbolkan minus. Untuk batang 2 dia sama ya, karena ke kanan arahnya,
dia keluar potongan, maka dia adalah batang tarik atau plus. Nah, seperti ini untuk potongan 3 ya. Lalu selanjutnya untuk potongan 4. Potongan 4 di sini. Potongan 4. Nah, untuk yang potongan 4 ini kita tidak bisa asumsikan misal kita langsung mau ke potongan 4 buat nyari 13, 8, 7 sama 2. Itu tidak bisa karena balik yang tadi aturan awal, dia maksimal batang yang tidak diketahui dalam satu potongan itu hanya 3. Nah, kalau misal langsung ke 4 itu ada 4 batang yang tidak diketahui, jadinya tidak bisa. Nah, oke. Kita lanjutin saja, karena kalau lihat ke arah sisi kiri di potongan 4 ini kita ketambahan lagi P2 ya di sini ya, arahnya ke bawah, maka nanti resultan yang kita pakai juga beda lagi. Kan tadi kayak gini nih. Nah, untuk resultan yang baru itu dia RAV ke atas, P1 ke bawah, lalu ketambahan P1 lagi. Arahnya ke bawah. Dikopikan arah bawah. Nah, ini kan tadi startnya di sini ya, RAV arahnya ke atas, terus P1 ke bawah, P2 ke bawah. Nah, berarti resultan yang dipakai adalah segini dong nih, arahnya ke bawah. Nah, ini yang kita pakai, resultan yang kita pakai. Delete dulu resultan yang dipakai untuk potongan 4. Lalu batang yang sudah diketahui di sini adalah batang 2, 7 ya. 2 di sini sudah diketahui, kita kopikan saja di sini. Lalu ketemu resultan, lalu ketemu batang 7. Batang 7 di sini sudah diketahui ya. Dikopikan saja. Dikopikan saja seperti ini. Lalu tinggal mencari batang 8 dan batang 4. Batang 8 di sini kita kopikan ke ujungnya batang 7 tadi. 7 ujung batangnya di sini ya. Ujung batangnya di sini. Batangnya di sini. Lalu selanjutnya yang 4 di sini itu kita kopikan ke titik awal. Titik awalnya itu ada di sini berarti ya, karena S2 batang 2 di sini, arahnya ke sini, lalu dilanjutkan dengan resultan ke bawah, S7 ke sini, lalu S8. Nah, berarti ini sebagai titik awal. Kita fillet terlebih dahulu, kita rapikan dulu seperti ini. Berarti untuk 8 itu arahnya ke bawah ya.
di sini sama yang 4 itu di sini. Jadi untuk gaya batangnya yang ini 4 ya. Batang 8 itu arahnya ke bawah, S2 ke kanan kan, batang 2 ke kanan, resultan ke bawah, 7 ke atas, S8 pasti ke bawah, S4 ke atas. Seperti ini kita udah dapat arah gayanya. Oke, kalau S8 batang 8 ini arahnya ke bawah dalam potongan 4 itu berarti dia keluar garis potong 4 ya, berarti dia sebagai batang tarik, disimbolkan plus di sini. Nah, untuk batang 4 di sini karena dia ke atas itu karena kita lihatnya sisi kiri, berarti dia masuk ke potongannya, berarti disimbolkan itu dia minus atau dia tekan sebagai batang tekan. Seperti ini untuk grafik potongan 4. Potongan 5 sama ya dengan potongan 3. Dia di sini memotong 3, 9 dan 13. Bisa untuk kalau mau langsung potongannya di sini. Caranya seperti tadi ya. Kita cari resultannya dulu. Karena dia di sini RAV P1 dan P2, P3 dia belum masuk, maka resultannya sama ya, dipakai ya. Ini ya. Di sini dia sama. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini kita copy-copykan saja. Ini yang pertama yang pertama yang ini, karena dia mulainya RAV kan, RAV taruh sini, lalu selanjutnya pucuknya RAV kita taruh ke perpotongannya, diteruskan sampai kena P1, garis kerja P1, lalu ini kita kopikan ke pucuknya sampai dia kena ke P2, lalu yang terakhir kita kopikan di sini. Kita kopikan di sini, lalu kita fillet antara ini dan di sini. Oh, ternyata panjang sekali nih ya. Kita kopikan dulu, ini kita move dulu. Nah, resultannya kita kopikan ya di sini, lalu kita extend si resultannya ini sampai dia kena sama garis gaya salah satu batang ya, yaitu kita batang 3 ya, itu dia batang horizontal, jadi sampai kena batang horizontal di sini. Nah, sini. Ini kita tarik garis ya, tarik garis ke pertemuan antara batang 13 dan batang 9 di sini di titik H. Nah, ini sebagai garis bantu atau garis gaya 13 dan 9. Batang 13 dan 9 di sini. Seperti ini. Nah, jadi untuk penggambarannya, untuk potongan 5 itu sama tadi resultannya ke arah bawah,
Ini kita kopikan ke di sini, kita kopikan saja. Lalu karena itu tadi batang S3 itu vertikal ya, kita kopikan di sini. Nah, kita teruskan batang 3 ini sampai dia menyinggung garis bantu 13 ini. Nah, berarti limitnya di sini. Batang 13 itu di sini. Besarannya untuk batang 3 itu segitu ya. Kayak gaya batangnya. Nah, lalu selanjutnya kita perlu mencari batang 13 dan batang 9 di sini. Kita kopikan saja. Bebas untuk penempatannya, mau mana dulu, 13 atau 8 dulu. Nah, ini kita kopikan di pucuknya di sini. Pucuknya sini. Lalu untuk yang batang 9 kita kopikan di pucuknya sini. Bisa dirapikan seperti ini. Nah, lalu kita baca arahnya setelah kita dapat gayanya ya. Oke, ini karena garis bantu kita bedakan seperti ini. Nah, untuk garis poligon dari potongan 4 seperti ini. Arah gayanya resultan tadi ke bawah. Lalu ini tadi saya lupa nama ini S13, ini berapa tadi, 9 ya, ini 9 seperti ini. Nah, yang batang 13 itu arahnya ke atas karena dia nerusin si arah resultan ini kan ke bawah. Berarti batang 13 ke atas, batang 9 arahnya ke bawah, batang 3 arahnya ke kanan. Seperti ini. Nah, kita proyeksikan arah-arah gayanya itu di potongannya. Tadi S13 atau batang 13 ke atas. Kalau ke atas dia, karena kita lihatnya sisi kiri, itu dia berarti masuk ke potongan. Berarti menandakan dia batang tekan. Ditulis dulu, ditandain dengan simbol minus. 9 itu arahnya ke bawah. Kalau ke bawah di potongan 5 itu juga masuk ke area potongan, maka dia batang tekan atau kita simbolkan minus. Nah, untuk batang 3 dia ke kanan. Kalau di potongan 5 ini berarti dia keluar garis ya, karena kita yang kita anggap di sisi kiri. Ya, kalau ke arah kanan berarti dia keluar potongan, jadinya dia batang tarik seperti ini. Potongan 4 sudah, potongan 5 ke potongan 5. Lanjut ke potongan 5. Lanjut ke potongan, tadi 5 ya. Oh ya, sorry. Ini 5, kita lanjut ke potongan 6. Sini. Potongan 6 3, 10 sama 6. Ya, kalau ini bisa ya langsung ya, kalau mau langsung di sini dia ketambahan P3. Kalau ke arah kiri ya, lihatnya ke arah kiri, dia ketambahan P3.
berarti dia ketambahan P3, tambahan P3. Oh, ini aja, kita ngambil dari sini aja seperti ini. Kita kopikan di sini seperti ini. RAV ke atas, P1 ke bawah, P2 ke bawah, lalu P3 ke bawah. Sama caranya, kita kopikan saja, mulai dari ini dikopikan di sini, lalu lanjut ke pucuknya RAV nya, kita kopikan ke pertemuannya S2 selanjutnya kita kopikan lagi. Oh, ini belum di extend, ini kita kopikan lagi. Selanjutnya kopikan lagi ke selanjutnya, kopikan lagi ke selanjutnya seperti ini. Lalu kita pertemukan antara yang awal dan akhir. Nah, grafiknya jadi sama ya, sama kayak gini, jadi nanti nggak usah digambar lagi. Nah, pertemuannya di sini nih, resultannya berarti tadi mana? Oh, ini resultannya adalah, kan RAV tadi mulainya dari sini ya, startnya ya, titiknya. Berarti dia resultannya adalah sebesar ini, dari titik sini ke sini, arahnya ke bawah. Nah, ini resultannya. Ini dia resultan yang baru ya, buat potongan link 6, sorry. Nah, kita kopikan arah resultannya atau garis resultannya di sini ya, ya vertikal. Kita pertemukan ke garis gayanya tadi, berarti garis gaya yang 3, garis gaya batang 3 itu horizontal ya, berarti kita kopikan di sini. Nah, kita tarik garis dari pertemuannya ke garis potong antara titik yang menghubungkan antara batang 11 dan batang 10, berarti kan di titik H ini. Nah, karena dia sejajar, si garis bantu 10 dan 11 ini sama, maka seperti tadi ya, si batang 10 ini tidak akan memiliki nilai atau batangnya 0. Oke, berarti tadi sama, resultannya kita kopikan dulu, lalu si garis bantu 10 dan 11 nya ini kita kopikan di sini, lalu kita kopikan lagi batang 3 ya, kan 3 di sini, lalu kita pertemukan antara batang 3 ini sampai menyinggung garis gayanya 10 dan 11 di sini. Nah, ini berarti adalah besaran gaya batang 3. Kita cocokkan sama potongan yang sebelumnya. Di sini 2,333, di sini juga 2,333, berarti sudah benar. Lalu lanjut, karena tadi 10 karena tadi garis bantu 10 dan 11 ini itu sejajar ya sama batang 11, maka 10 itu nilainya 0. Kita kopikan ya, berarti karena sama ya. Nah, sama di sini seperti ini. Nah, lalu kita sudah dapat
gaya batang 3, batang 3 dan batang 11. Batang 10 dia 0 nilainya. Oke, kita baca arah gayanya. Di sini batang 11 arahnya ke atas, batang 3 arahnya ke kanan. Nah, kalau batang 11 ke atas di potongan 6 ini berarti dia akan masuk ke arah potongan ya, karena kita masih lihatnya ke arah kiri nih. Nah, berarti dia kalau masuk ke potongan berarti dia batang tekan, atau kita simbolkan minus 3 ini ke kanan ya, sama seperti tadi dia batang tarik atau ke arahnya keluar ya. Nah, ini untuk potongan 6. Lanjut ke potongan terakhir, itu potongan 7. Potongan 7 di sini. Potongan 7 di sini. Oke, hanya memotong batang 11 dan batang 4. Kita masih lihatnya ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Resultannya berarti masih sama. Resultannya pakai yang sebelumnya berarti ya. Ini dikopikan, lalu karena ini dua batang yang tidak diketahui, maka langsung kita kopikan saja dua batang tersebut ke arahnya ini sih. Kita temukan fillet, kita rapikan ya. Untuk arah berarti kita ini udah dapet ya untuk batang 11 dan batang 4. Di sini batang 11 dan di sini batang 4. Nah, kita cek lagi batang 11 apakah sudah sama. Ini yang tadi yang sebelumnya 2,9167, ini juga sama 2,9167, berarti sudah benar untuk potongan 7 di sini. Untuk arah gayanya sama, resultan ke bawah berarti batang 11 ke atas, batang 4 ke kanan. Oke, kalau diproyeksikan sama ya, berarti ya tadi batang 11 tetap arahnya masuk ke potongan atau batang tekan. Batang 4 dia arahnya ke kanan atau keluar potongan, berarti dia batang tarik. Oke, jadinya seperti ini untuk grafik-grafik potongan dari potongan 1 sampai potongan 7. Oke, sudah selesai, nanti tinggal direkap saja. Sekian tutorialnya. Mohon maaf apabila kata-katanya susah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam aja.